Persiapan Timnas U22 mendadak memanas. Indra Syafri simpan 18 nama. 2 pemain abroad masih misteri, sementara kedatangan Om Timur membuat PSSI geger seketika. Persiapan Timnas Indonesia U22 menuju SEA Games 2025 kini menjadi salah satu pembahasan terpanas di dunia sepak bola nasional. Dalam beberapa minggu terakhir, berbagai informasi mengalir deras dari internal PSSI, para jurnalis olahraga dan berbagai sumber dekat Timnas. Suasana semakin memanas setelah 2 laga uji coba melawan Mali U22 yang memberikan banyak gambaran kepada tim pelatih mengenai kualitas para pemain. Dari total 30 pemain yang dipanggil dalam training camp, pelatih Indra Syafri akhirnya mengaku sudah mengantongi 18 nama yang menurutnya paling layak dibawa ke ajang terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Namun, dari 18 nama itu masih ada hal yang membuat publik penasaran. 3 pemain abroad yang statusnya belum jelas, yaitu Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, dan 1 nama lagi yang sedang naik daun di klub Eropa, Juventus. Ketiga pemain abroad tersebut menjadi kunci penting dalam penyusunan skuad final Garuda Muda. Indra Syafri menegaskan bahwa jika ketiganya dilepas oleh klub masing-masing, maka ia hanya akan menyisakan 2 slot lagi untuk melengkapi komposisi 20 pemain yang akan didaftarkan ke SEA Games. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan besar di kalangan penggemar sepak bola. Pasalnya, keberadaan pemain abroad selalu dianggap sebagai nilai tambah, karena mereka terbiasa bermain dalam kompetisi yang lebih kompetitif dan lingkungan latihan yang lebih profesional. Namun, melepas pemain untuk agenda turnamen yang oleh beberapa klub dianggap tidak terlalu prestisius, seringkali menjadi kendala. Disinilah letak persoalan yang membuat situasi semakin rumit. Indra Syafri sebelumnya telah memanggil 30 pemain untuk 2 laga uji coba melawan Mali U22. Dari situ ia memiliki kesempatan untuk melihat sejauh mana kesiapan para pemain, baik dari segi fisik, teknik, pemahaman taktik, hingga mental bertanding. 2 pertandingan tersebut memberikan banyak kejutan. Ada pemain yang tampil di luar ekspektasi, ada pula pemain yang justru performanya tidak stabil. Dari 30 pemain itu, Indra harus mencoret 10 pemain untuk menyisakan skuad final berisi 20 pemain. Namun, semua keputusan itu sangat bergantung pada 3 pemain abroad yang sedang menjadi perbincangan besar tersebut. Marcelino Ferdinand selalu menjadi magnet perhatian. Pemain muda yang pernah menjadi racing star Timnas itu kini bermain di luar negeri dan memiliki jadwal kompetisi yang ketat. Meski begitu, kecintaan Marcelino terhadap tim nasional tak perlu diragukan. Ia selalu tampil penuh energi ketika mengenakan jersey Garuda. Namun yang menjadi masalah adalah sikap klubnya yang hingga kini belum memberikan lampu hijau terkait pelepasannya ke SEA Games. Klub luar negeri seringkali lebih berhati-hati dalam melepas pemain ke turnamen yang tidak masuk kalender resmi FIFA, dan SEA Games termasuk dalam kategori tersebut. Adrian Wibowo, pemain muda lain yang sedang berkembang pesat di Eropa, juga menghadapi situasi serupa. Klubnya menganggap turnamen regional seperti SEA Games lebih cocok untuk pemain yang sedang mencari jam terbang, bukan pemain inti yang sedang dibutuhkan untuk kompetisi domestik. Namun, dari sudut pandang PSSI dan Timnas, kehadiran Adrian akan sangat membantu memperkuat lini tengah dan memberikan variasi serangan. Hal inilah yang membuat PSSI harus melakukan komunikasi intens dengan klub-klub tersebut. Sementara itu, pemain abroad ketiga, Juventus, yang namanya baru mencuat dalam beberapa bulan terakhir menjadi pembahasan tersendiri. Juventus dianggap sebagai calon bintang besar berikutnya, dengan kemampuan teknik tinggi, visi permainan tajam, dan gaya bermain yang dianggap cocok dengan skema Indra Syafri. Publik berharap besar bahwa ia bisa dilepas klub karena kehadirannya di Timnas akan meningkatkan kualitas permainan secara drastis. Namun lagi-lagi klub luar negeri memiliki pertimbangan sendiri. Tidak semua klub mau mengambil risiko kehilangan pemain penting mereka di tengah kompetisi berlangsung. Di tengah kerumitan soal kehadiran 3 pemain abroad ini, muncul kabar mengejutkan dari jurnalis olahraga Bung Effendi. Ia melaporkan bahwa Timur Kapadze, pelatih asal Uzbekistan, tiba di Indonesia pada hari Jumat. Kapadze disebutkan akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal dan sambutan hangat sudah terasa sejak ia tiba di tanah air. Kabar kedatangan pelatih Uzbekistan ini langsung memunculkan berbagai spekulasi di kalangan netizen. Banyak yang meyakini bahwa kedatangannya bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan adanya kemungkinan besar bahwa PSSI ini melakukan interview langsung dengannya. Timur Kapadze dikenal sebagai pelatih muda dengan karakter tegas dan memiliki pengalaman melatih tim usia muda Uzbekistan. Banyak pihak menilai gaya latihannya cocok untuk membangun tim nasional yang lebih disiplin dan modern. Selain itu, Uzbekistan dikenal memiliki kualitas sepak bola yang cukup baik di Asia, terutama dalam membina pemain muda. Maka tak heran jika kedatangan Kapadze langsung menarik perhatian publik. Banyak yang menganggap ini sebagai sinyal bahwa PSSI tengah melakukan manuver besar di balik layar.
Dalam agendanya di Indonesia, Kapadze dikabarkan tidak hanya ingin menikmati kuliner khas Nusantara atau sekedar berjalan-jalan. Para analis olahraga menduga, kedatangannya terkait program jangka panjang PSSI dalam mempersiapkan tim muda untuk berbagai turnamen internasional, bukan hanya SEA Games. PSSI sendiri tengah melakukan reformasi besar-besaran, terutama setelah beberapa hasil evaluasi dari FIFA dan AFC terkait perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan kedatangan pelatih berkualitas dari luar negeri, semakin banyak yang berspekulasi bahwa PSSI ingin memperluas jaringan pelatih internasional mereka. Namun, di luar semua pembahasan mengenai pelatih dan pemain, inti dari persiapan menuju SEA Games 2025 tetap berada di tangan Indra Syafri. Pelatih yang sudah memiliki pengalaman membawa tim Indonesia meraih medali emas SEA Games pada tahun 2019, tentu tidak mau mengulangi kesalahan tahun 2023 ketika Garuda Muda tampil kurang maksimal. Pengalaman Indra Syafri dalam membentuk tim dari nol menjadi keunggulan tersendiri. Ia dikenal sebagai pelatih yang jeli mencari bakat-bakat muda yang kadang tidak terlihat oleh pelatih lain. Maka tak heran jika banyak pihak percaya bahwa 18 nama yang sudah ia kantongi merupakan pilihan strategis yang telah dipikirkan secara matang. Meski belum mengumumkan daftar pemain secara resmi, para pengamat sepak bola sudah mulai menebak-nebak siapa saja yang kemungkinan masuk dalam 18 nama itu. Beberapa pemain yang tampil gemilang dalam uji coba melawan Mali sudah hampir pasti masuk dalam skuad inti. Sementara itu pemain yang performanya tidak stabil kemungkinan besar harus berbesar hati karena tak masuk dalam daftar akhir. Namun sekali lagi, semua keputusan final akan dipengaruhi oleh 3 pemain abroad yang masih menjadi penentu utama. Jika mereka tidak bisa hadir, maka Indra harus melakukan revisi besar dalam beberapa posisi kunci. Selain pemain dan pelatih, persiapan non-teknis juga menjadi fokus penting. PSSI mengaku telah menyiapkan segala fasilitas untuk memastikan proses training camp berjalan maksimal. Mulai dari lapangan latihan berkualitas, program nutrisi, hingga monitoring kesehatan pemain dilakukan secara ketat. Tujuan PSSI jelas, SEA Games 2025 harus menjadi titik kebangkitan Garuda Muda setelah beberapa kegagalan dalam turnamen sebelumnya. Dukungan penuh juga diberikan oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ingin melihat timnas meraih prestasi lebih baik di level internasional. Publik Indonesia pun terus memberikan dukungan moral kepada timnas. Setiap perkembangan kecil dalam persiapan selalu menjadi bahan diskusi di media sosial. Dari mulai siapa yang layak masuk skuad, bagaimana strategi Indra menghadapi tim-tim kuat, hingga prediksi apakah Indonesia bisa kembali meraih medali emas. Masyarakat berharap besar bahwa generasi muda yang sedang berkembang ini mampu memberikan kejutan di SEA Games nanti. Harapan itu semakin kuat karena beberapa pemain muda Indonesia yang saat ini bermain di luar negeri mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Di sisi lain, tekanan kepada Indra Syafri juga tidak main-main. Sebagai pelatih nasional, ia selalu berada dalam sorotan. Kegagalan sekecil apapun bisa menjadi pembahasan panas. Namun, Indra dikenal sebagai sosok yang tenang. Ia selalu mengajak publik untuk realistis namun tetap optimis. Kedalaman skuad, pengalaman pemain, dan kondisi mental tim menjadi 3 hal utama yang terus ia tekankan kepada para pemain dalam setiap sesi latihan. Dengan seluruh dinamika ini, persiapan Timnas U22 menuju SEA Games 2025 tak hanya persiapan olahraga biasa, tapi juga sebuah perjalanan penuh drama, harapan dan strategi yang matang. Semua orang matanya kini tertuju pada keputusan final soal pemain abroad, kedatangan Timur Kapadze, serta bagaimana 18 nama pilihan Indra Syafri dibentuk menjadi skuad solid yang bisa memberi kejutan besar di panggung Asia Tenggara. Semua orang menunggu apa langkah selanjutnya dan apakah Garuda Muda mampu terbang tinggi seperti yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia.